Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf dan ini Kang Saiful Zaman di channel Saiful Zaman. Salam kedaulatan rakyat. Ya, hari ini kita mau membahas kabar yang datang dari Ketua Umum KNPI, Haris Pratama. Haris Pratama. Dia dilarikan ke RSCM usai dikeroyok pelaku bermasker di Cikini. Jidatnya terpaksa dijahit, katanya gitu. Ini dari suara.com. Itu tuh kejadiannya kemarin. Nah, rencananya hari ini tuh katanya Haris Pratama itu jadi saksi atas kasusnya Ferdinand Huta Hayan. Ya gampang lah ya kebacanya. Pertama, dia tokoh penting, tokoh muda Indonesia yang moncer. Biasanya kalau sudah jadi ketua KNPI ujung-ujungnya jadi menteri lah minimal. Oh gitu kan? Nah, iya. Nah, ketua KNPI ini di ujung-ujung setahun terakhir ini mulai keras memberikan kritik-kritik ke pemerintah, termasuk juga mengkritisi para buzzer. Dan Haris Pratama juga ini yang pelapor Abu Janda, yang melaporkan Abu Janda ke kepolisian, ya Haris Pratama. Kasus Pelecehan agama itu. Pokoknya kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Abu Janda. Kalau nggak salah tentang yang kaitannya sama yang dari Papua itu, Pigus apa? Oh ya, yang pelecehan orang Papua teh. Iya, itu terus ya banyak lah. Jadi yang intinya mah pelapor Abu Janda, kemudian dia juga yang melaporkan Ferdinand Huta Hayan. Atas kasus? Ferdinand Huta Hayan yang kemarin yang Allahmu lemah, tidak seperti Allahku katanya. Kan itu akhirnya berujung ke penahanan dan sekarang itu hari pertama sidang Ferdinand. Nah, dia teh mau dipanggil buat saksi di sidang hari ini. Ya ini jadi gimana ya? Kita ada di negara mana ini? Kok para pengkritik dibungkam dengan cara-cara yang sungguh bikin kita ngeri. Saya masuk parkir, saya turun dari mobil, baru 3 langkah saya turun dari mobil, tiba-tiba kepala saya dihajar dari belakang oleh seseorang yang tidak saya kenal. Dihajar, tidak lama setelah dihajar, saya lihat ke belakang ada lagi yang hajar saya di bagian wajah. Nah, habis itu ada yang dorong, saya sempat tahan, saya duduk sambil lindungi kepala, belakang dan depan. Itu sekitar 2 orang ya, lebih dari 1 orang itu meneriakkan berbicara bunuh, mati, kayak seperti itu. Ya, saya cuma meminta kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap diri saya karena ada bahasa bunuh dan mati. Saya yakin saya tidak pernah punya masalah dengan orang-orang tersebut ya. Jadi saya yakin ada dalang di belakang permasalahan ini. Ini Ferdinand buzzer punya buzzer juga ya, Kang? Buzzernya buzzer kayaknya. Tapi yang ini bagian lapangan, operasi lapangan. Silakan. Ya kita tidak menuduh ya, tapi ini mah analisa rakyat jelata aja lah. Ya kalau bukan suruhan orang-orang yang merasa dirugikan oleh Haris Pratama, terus siapa gitu? Kalau mungkin punya utang, Kang. Pernah masuk kasino kali? Tapi enggak lah kayaknya mah. Tapi ini satu lagi Bang, Haris Pratama itu pas kejadian, dia sebelum ke rumah sakit, dia mendatangi dulu polsek terdekat. Buat? Melaporkan kejadian pengeroyokan. Itu kan dikeroyok 3-5 orang. Dalam kondisi yang pasti pusing kan, dia sudah dikeroyok, lapor ke polisi, ternyata tidak disambut, tidak diterima dengan manusiawi, malah dimarah-marahi. Sampai si polisinya bilang gini, ini ada, nanti kita tonton nih setelah ini videonya pengakuan Haris Pratama saat mendatangi kantor polisi setempat. Kalau datang salam dulu dong katanya. Nah, kan kebayangkan dia keadaan lagi pusing gitu kan, limbung gitu. Pak saya mau lapor, Pak saya dikeroyok. Salam dulu kalau datang, kamu nggak sopan, duduk dulu situ. Wah, ada pengakuan Haris Pratama begitu, sehingga akhirnya
merasa tidak dilayani sebagaimana mestinya, akhirnya dia nggak jadi laporan, langsung berangkat ke rumah sakit. Jadi saya sempat lapor ke Polsek Menteng juga, saya karena masuk ya ke SPK langsung, karena saat mereka sudah pergi, saya diantar ke Polsek Menteng. Cuma di Polsek Menteng itu malah perlakuannya di SPK itu aneh. Dia bilang, kalau masuk assalamualaikum, ucap salam. Pak, tolong Pak, mohon maaf, saya bukan tidak bisa ucap salam. Kondisi saya lagi darurat, saya butuh buat laporan untuk visum. Saya mau ke rumah sakit karena dia di polsek itu dia bentak-bentak ya. Ada petugasnya, dia tidak tahu saya ketua umum DPP KNPI. Jadi dia bentak saya, duduk sana, duduk. Kamu ini mau lapor, mau diselesaikan. Duduk kamu. Pak, saya duduk di mana Pak? SPK Menteng itu. Maka saya akhirnya tidak mau buat laporan di Polsek Menteng. Saya langsung ke rumah sakit dibanding kondisi saya tambah parah kan, karena darah terus ngucur. Ya mungkin ini Kang, kan lagi pusing, salah denger. Itu bukan suruh salam dulu, berobat dulu gitu. Mungkin disuruh kayak gitu. Bisa jadi. Tapi kalau nggak salah saat melapor itu sudah ada ditemani, kan waktu dikeroyok mah dia nggak ada siapa-siapa. Oh iya benar. Dia datang sendiri tanpa supir, dikeroyok. 10 menit setelah dikeroyok kurang lebih datang temennya, janjian makan di situ gitu. Nah setelah datang temennya sempat berantem lagi, sempat dipukulin juga tuh temennya. Tapi akhirnya si pengeroyok kabur pakai motor. Nah jadi pas lapor ke polisi ada temen. Nah nanti kita bisa cari tahu lebih lanjut ya, benar nggak disuruh berobat atau disuruh salam. Ini kan harus jelas juga ya, biar duduk soalnya kita jadi lebih fair. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.